di bulan Ramadan tersebut ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, bicara bulan Ramadan ini bulan yang sangat agung, yang sangat mulia, yang Allah sendiri sudah wahyukan di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menyatakan bahwasannya bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya kita di bulan Ramadan tentunya paling banyak amalan adalah membaca Al-Quran lebih dari yang lain. Tetapi yang pengen saya jelaskan di sini, Mas Ari dan kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, sebelum masuk Ramadan, Nabi Muhammad SAW telah memberikan briefing kepada para sahabat, persiapan untuk masuk bulan Ramadan. Jadi semua kemuliaan yang ada di bulan Ramadan itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Hadisnya sangat panjang, di mana Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, "Khatabana Rasulullah SAW fi akhir yaumin min Sya'ban." Di akhir bulan Sya'ban, Rasul SAW menyampaikan ceramahnya, menyampaikan himbauannya, ya, petunjuknya ya, kepada kami semua. Di situ Rasulullah bersabda, dan sangat panjang, yang bisa kita rangkum dalam berbagai amalan. Yang pertama, yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW adalah di bulan Ramadan tersebut ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Jadi sebelum masuk Ramadan dan sebelum menjelaskan semua kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, Rasul kasih poin yang paling penting. Ya, kasih poin yang paling penting, yang harus kamu cari, yang harus kamu kejar di bulan Ramadan, ini loh, Lailatul Qadar. Malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Jadi semua kegiatan kita selama bulan Ramadan, itu poin yang dikejar adalah Lailatul Qadar. Mencari malam Al-Qadar. Malam yang khairum min alfi syahr. Lebih mulia dari 1000 bulan. Kemudian, wa ja'ala siyamahu fardhah wa qiyama lailihi tatawuan. Puasa di siang harinya itu wajib, kemudian malam harinya kita ibadah, sholat itu sunnah. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda fardhatan fi ma siwah. Siapa melakukan hal-hal yang sunnah, yang baik di bulan Ramadan yang tidak wajib, maka dia seperti melakukan kewajiban ya di bulan yang lain pahalanya. Wa man adda fardhatan fi kaman adda sab'ina fardhatan fi ma siwah. Siapa melakukan kewajiban di bulan Ramadan, maka dapat pahala seperti melakukan sab'ina fardhah. 70 kewajiban di bulan yang lain. Sangat panjang. Yang pengen saya garis bawahi, ya sebelum kita menyampaikan semua itu, sudahkah kita menjadikan Lailatul Qadar itu poin yang kita kejar? Jadi jangan sampai masuk bulan Ramadan tuh tidak ada yang dikejar tuh. Masuk biasa-biasa saja, ya kemudian keluar ya biasa-biasa saja. Yang naudzubillah min dzalik, nggak ada rasa senang dengan masuknya bulan suci Ramadan, dan tidak ada rasa sedih ketika berpisah dengan bulan suci Ramadan. Memang kita dengan masuknya Hari Idul Fitri senang, tapi rasa sedih berpisah dengan Ramadan itu juga harus ada. Ini dua keadaan yang memang tidak mudah ya, tidak mudah. Senang dan sedih itu bercampur jadi satu di akhir Ramadan, Lailatul Qadar. Bagaimana Nabi SAW mengejar Lailatul Qadar? Kita tahu Rasulullah SAW, beliau ini adalah manusia yang sudah paling hebatnya, tidak ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling indah, yang semuanya, yang serba paling top adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau yang seperti itu masih mengejar Lailatul Qadar. Rasulullah masih mengejar Lailatul Qadar. Rasulullah masih pengen dapat Lailatul Qadar. Rasulullah SAW mendambakan dapat Lailatul Qadar, pengen. Maka sampai dikatakan Nabi SAW itu kalau 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, i'tikaf di masjid. Artinya beliau tinggal di masjid, tidak meninggalkan masjid, ya, yang sholat, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Berzikir kepada Allah SWT, dan melakukan semua kegiatan amal soleh. Selama berada dalam masjid di 10 hari yang terakhir. Malamnya sholat, ya, malamnya sholatnya diperbanyak. Sholatnya semakin lama berdirinya. Beda dengan kita ini kadang kalau sholat cari yang diskon besar-besaran.
Nah, cari yang diskon besar-besaran, mungkin yang rokaatnya lebih sedikit, kemudian waktunya juga lebih pendek, salamnya lebih cepat. Nah, mungkin sebagian kalau imamnya agak panjang diprotes makmum ini imamnya kepanjangan. Ini kita, ya sah-sah saja orang pengen sholat cepat, pengen sholat waktunya pendek, ya sah-sah saja. Tapi kalau mau mengejar Lailatul Qadar, ya berdirinya lama. Karena itu kalau kita lihat para ulama mencontoh, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau itu setiap malam khatam Al-Quran di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan dalam satu riwayat firaqah witir. Dalam satu witirnya, witir penutupnya itu satu rakaatnya khatam Al-Quran. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian kalau kita lihat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau itu siang hari dan malam hari bulan Ramadan, beliau khatam Al-Quran 2 kali dan semuanya dalam sholat. Yang siang dalam sholat, yang malam dalam sholat. Tidak membedakan siang dan malam, semuanya digunakan untuk mengejar Lailatul Qadar. Sehingga khatam Al-Quran di dalam sholat, baik di siang hari maupun di malam hari. Kemudian kalau kita lihat para ulama, ya mencontoh sampai hari ini. 100 tahun yang lalu, di Yaman, di Hadramut, di kota Sewun, ada seorang ulama besar yang muridnya tersebar ke seluruh penjuru dunia, di antaranya di Indonesia. Kalau kita pernah mendengar Maulid Simtud Durar, karya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah, ini Habib Ali ini di kotanya Sewun, beliau itu dekat dengan masyarakat. Kita nggak bicara pesantren. Kalau pesantren biasa, santri dengan kiainya, santri dengan habibnya biasa. Tapi masyarakat satu kota itu diajak sholat tarawih ya 20 rakaat setiap 3 hari sekali khatam Al-Quran. Jadi satu tarawih itu 20 rakaat 10 juz. Ya 10 juz, 3 hari sekali khatam Al-Quran dan makmumnya pada nangis. Sholatnya sampai agak maju sedikit kepalanya karena tiap sholat air matanya menetes, membasahi dada. Kalau itu terjadi 1 bulan, dikhawatirkan nanti kena angin sehingga mengkhawatirkan paru-parunya sampai maju sedikit. Sehingga air mata netes jatuhnya ke bumi langsung. 3 hari sekali khatam Al-Quran di dalam sholat bersama masyarakat umum. Ini amalan bersama masyarakat. Belum lagi amalan dengan sendiri yang tidak diketahui oleh masyarakat. Begitulah para ulama berupaya untuk banyak membaca Al-Quran dan sholat di malam hari Ramadan. Mengejar Lailatul Qadar.